Pertarungan sengit akan tersaji di babak perempat final Piala Dunia 2026 saat Prancis ditantang oleh kekuatan tangguh dari Afrika Maroko. Laga ini menjadi ulangan semifinal Piala Dunia 2022, namun kali ini kedua tim bertemu lebih awal untuk memperebutkan satu tiket ke babak empat besar. Les Bleus yang dipimpin oleh ketajaman Kylian Mbappe kembali memancarkan aura raksasa yang siap melumat siapa saja demi ambisi mengembalikan tahta. Namun, di hadapan mereka berdiri sebuah tembok kokoh bernama Maroko yang datang bukan sekadar sebagai tim kejutan, melainkan sebagai penantang serius dengan mentalitas baja. Aroma balas dendam dipastikan akan membakar atmosfer pertandingan di Boston, mengingat sejarah pahit singa Atlas yang digagalkan Prancis pada edisi sebelumnya. Prancis membawa reputasi sebagai tim paling produktif di turnamen, sementara Maroko siap menguji mereka dengan organisasi pertahanan solid serta serangan balik yang mematikan. Lantas, seketat apa pertandingan ini dan siapa yang akan pergi ke semifinal? Simak sampai tuntas. Panggung babak 16 besar Piala Dunia 2026 dimulai pada 5 Juli dengan dua pertandingan yang langsung menghadirkan cerita berbeda. Di laga pembuka, tuan rumah bersama Kanada harus berhadapan dengan Maroko, tim yang terus menunjukkan perkembangan luar biasa sepanjang turnamen. Kanada memang berhasil menorehkan berbagai pencapaian bersejarah di Piala Dunia kali ini. Namun, perjalanan mereka yang melampaui ekspektasi akhirnya harus terhenti saat menghadapi lawan yang tampil lebih matang, lebih efektif, dan unggul dalam kualitas permainan. Maroko sempat dibuat frustrasi sepanjang babak pertama karena gagal membongkar pertahanan Kanada. Namun, semua berubah drastis selepas turun minum. Wakil Afrika itu tampil jauh lebih tajam dan meledak dengan 3 gol tanpa balas. Azzedine Ounahi menjadi bintang kemenangan lewat 2 gol yang dicetaknya mengantar Maroko menang meyakinkan 3-0 sekaligus memastikan diri sebagai tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Sementara itu, pertandingan lain yang berlangsung pada dini hari 5 Juli mempertemukan Prancis dengan Paraguay. Berbeda dengan Maroko yang menang meyakinkan, Les Bleus justru dipaksa bekerja keras menghadapi permainan bertahan pragmatis khas wakil Amerika Selatan tersebut. Meski diperkuat deretan penyerang kelas dunia, Prancis kesulitan menciptakan ruang untuk membongkar pertahanan Paraguay yang tampil sangat disiplin. Kebuntuan baru benar-benar pecah setelah Didier Deschamps mengambil keputusan penting dengan memasukkan Desiré Doué. Kehadiran pemain muda tersebut langsung mengubah arah pertandingan. Tak lama setelah masuk, Doué beberapa kali memperlihatkan kemampuan dribble luar biasa, melewati sejumlah pemain Paraguay sebelum akhirnya memaksa lawan melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-70 dan membawa Prancis unggul. Gol tunggal Mbappe itu pada akhirnya sudah cukup untuk memastikan kemenangan Prancis sekaligus mengantarkan mereka menyusul Maroko ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertemuan di babak 8 besar pun dipastikan menjadi salah satu laga paling menarik di turnamen ini. Di atas kertas, Les Bleus memiliki kedalaman skuad yang lebih lengkap serta kualitas lini serang yang luar biasa. Namun di sisi lain, Achraf Hakimi dan rekan-rekannya telah berkali-kali membuktikan bahwa mereka mampu menyulitkan bahkan mengalahkan tim-tim besar. Laga ini juga dipandang sebagai ujian sesungguhnya bagi ambisi Prancis untuk kembali merebut gelar juara dunia. Sementara bagi Maroko, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk melanjutkan perjalanan bersejarah mereka sebagai wakil Afrika yang terus menembus batas di Piala Dunia 2026. Modal Maroko menuju laga besar itu pun sangat mengesankan. Mereka datang dengan catatan 34 pertandingan tanpa kekalahan, sebuah rekor yang semakin mengukuhkan status mereka sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen ini. Menariknya, keberhasilan tersebut tidak dibangun lewat permainan yang selalu atraktif. Cara mereka menyingkirkan tuan rumah bersama Kanada justru menunjukkan wajah lain dari Maroko, tim yang sangat pragmatis, disiplin, dan tanpa ampun dalam memanfaatkan setiap peluang. Filosofi bermain seperti inilah yang menjadikan Singa Atlas sebagai salah satu tim paling efektif sepanjang Piala Dunia 2026. Efektivitas itu terlihat jelas dari statistik pertandingan. Maroko hanya mampu melepaskan 5 tembakan tepat sasaran sepanjang laga, tetapi 3 diantaranya langsung berbuah gol. Ironisnya, pertandingan justru diawali dengan dominasi Kanada yang menciptakan 2 peluang emas.
Beruntung bagi Maroko, Yasin Bouno tampil luar biasa dengan menggagalkan peluang Jonathan David dan Thani Oluwaseyi melalui refleks-refleks penyelamatan yang spektakuler. Bahkan selama 15 menit pertama, Maroko belum sekalipun menyentuh bola di dalam kotak penalti lawan. Namun begitu insting membunuh mereka muncul, Kanada langsung dihukum tanpa ampun. Azzedine Ounahi kemudian tampil sebagai pahlawan melalui 2 gol yang membuka jalan menuju perempat final bagi wakil Afrika Utara tersebut. Statistik pun mencatat Maroko menang hanya dengan 5 tembakan tepat sasaran jumlah terendah yang pernah dimiliki tim pemenang di fase gugur Piala Dunia sejak 1966. Efisiensi luar biasa ini menjadi ciri khas tim besar yang mampu menentukan hasil pertandingan tanpa harus mendominasi jalannya laga. Keberhasilan itu juga membuat Maroko kini mengoleksi 4 kemenangan di fase knockout Piala Dunia, menyamai total kemenangan gabungan Kamerun, Senegal, Ghana, dan Mesir. Ditambah rentetan 34 laga tanpa kekalahan, status mereka sebagai salah satu kandidat juara kini semakin sulit dibantah. Usai pertandingan, pelatih Kanada Jesse Marsh pun mengakui kualitas lawannya. Ia mengatakan bahwa Maroko memang sempat berada di bawah tekanan dalam beberapa momen, tetapi mereka tidak pernah kehilangan ketenangan maupun menyerah. Ketangguhan itu lahir dari organisasi pertahanan yang sangat solid, yang bahkan mampu menetralkan peran Steven Eustakio. Sementara Jonathan David nyaris tidak mendapatkan ruang untuk memberikan pengaruh sepanjang 90 menit pertandingan. Di balik kekuatan kolektif tersebut, Maroko juga memiliki individu-individu yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Ketika Kanada kehilangan Alphonso Davies karena cedera, Singa Atlas justru diperkuat para pemain yang sedang berada dalam performa terbaik. Sang kapten Achraf Hakimi kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu bek kanan terbaik dunia lewat kontribusi menyerang maupun bertahannya yang tanpa lelah. Sementara itu, Brahim Diaz kembali tampil impresif dengan menyumbangkan 2 assist, membuat total koleksi asisnya di Piala Dunia menjadi 4, sebuah rekor baru bagi pemain asal Afrika. Kini Maroko hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengulang pencapaian bersejarah mereka saat mencapai semifinal di Qatar. Namun tantangan terbesar sudah menanti di depan mata. Lawan mereka berikutnya adalah Prancis. Setelah berhasil melewati berbagai rintangan dan mengalahkan tim-tim kuat seperti Brasil, Belanda, hingga Kanada, duel melawan Les Bleus akan menjadi ujian terbesar untuk menjawab satu pertanyaan yang kini mulai dipercaya banyak orang. Benarkah Maroko memiliki kualitas untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Namun demikian, Prancis tetap memasuki babak perempat final dengan status sebagai salah satu unggulan utama turnamen. Tim asuhan Didier Deschamps memang tidak selalu tampil atraktif, tetapi justru itulah kekuatan terbesar mereka. Les Bleus memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Ketika menghadapi lawan yang bermain terbuka, mereka mampu memaksimalkan kecepatan transisi. Sebaliknya saat bertemu tim yang bertahan sangat rapat seperti Paraguay, mereka tetap sabar menguasai permainan hingga akhirnya menemukan celah melalui pergantian pemain dan momen-momen krusial. Kemenangan tipis atas Paraguay menjadi bukti bahwa Prancis tidak selalu harus tampil dominan untuk meraih hasil maksimal. Mereka tahu kapan harus mempercepat tempo, kapan harus mengontrol pertandingan, dan kapan memanfaatkan kualitas individu pemain-pemainnya untuk menentukan hasil akhir. Hal inilah yang membuat Maroko akan menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan laga-laga sebelumnya. Kecepatan transisi Prancis masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Begitu berhasil merebut bola, hanya dalam beberapa detik mereka mampu mengubah situasi bertahan menjadi peluang berbahaya melalui akselerasi Kylian Mbappe, kreativitas Michael Olise, maupun pergerakan pemain-pemain yang datang dari lini kedua. Karena itu, organisasi pertahanan Maroko harus tetap rapat sepanjang pertandingan. Sedikit saja jarak antar lini terbuka, Prancis memiliki cukup banyak pemain yang mampu mengeksploitasinya. Disiplin yang selama ini menjadi identitas Singa Atlas akan kembali diuji selama 90 menit, bahkan mungkin lebih apabila pertandingan berlanjut hingga babak tambahan.